Sholat asar dulu ya, teman-teman ya.
5 menit lagi ya. Kita coba. Yang belum sholat dulu aja. Kalau di Aceh belum azan, Kang. Nggak apa-apa, Riz.
Sudah siap? Siap, Kang. Wafi belum ya? Kita mulai aja. Boleh, Kang. Boleh, Kang. Masuknya situ ya? Kedengeran di sini? Headset keluar. Keluar kan? Kurang kencang. Tes. Kedengeran suara saya? Kedengeran, Kang. Kedengeran, Kang. Ini pakai ini. Tadi kecil, Kang, kalau di saya. Iya, headsetnya. Oke. Kepada on. Sudah siap. Sinta gimana, Sinta? Yang jauh. Sinta siap? Halo. Sinta, ada suaranya? Iya, Pak. Suara saya terdengar? Novi lagi di jalan? Enggak, Kang. Alhamdulillah udah pulang ke rumah. Oh, Kerangkas. Iya, Rangkas. Oke. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah jam 4 ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar, saya record udah ya. Record udah. Sip. Oke, baik. Perihal yang kemarin, mungkin mau ada yang di-refresh dulu. Ada yang kurang jelas. Silakan ya, teman-teman ya. Lutfi gimana? Oke, ada yang mau ditanya nggak? Kemarin sih udah nyobain kan, Kang, tapi pakai yang ini API. Nah, sebenarnya tuh pengen nyoba DOAJ. Cuma kemarin pas nyoba tuh mungkin karena aku belum baca step-stepnya di yang DOAJ.org API itu secara bener gitu ya. Jadi kayaknya salah deh step-stepnya. Hasilnya soalnya kayak gitu waktu get dari DOAJ. Nggak kayak yang waktu pakai mana tuh OMDB sama API-nya ini New York Times gitu, keluar hasil yang kita mau gitu. Jadi mungkin gitu. Jadi mungkin udah baca kebijakannya dari DOAJ. Nah, kayak nggak begitu detail deh kemarin bacanya. Gitu. Jadi nanti malam coba mau dibaca ulang yang DOAJ, siapa tahu nanti bisa. Oke. Setahu saya sih harus request token dulu kalau DOAJ. Iya, kemarin nggak tahu sih token dulu bukan ya? Ada. API key ya? API key ya? Jadi nanti dari situ kan dia dikasihkan email tuh. Iya. Konfirmasi dulu menggunakan email, kemudian nanti dari email itu yang akan diberikan akun semacam token atau key-nya. Nah, nanti dari situ Lutfi bisa masuk dengan menggunakan akun itu. Kemarin sih coba udah regis dulu kan di DOAJ-nya, terus udah dapat API key-nya juga, terus mau coba ambil yang get artikel. Nah, keluarnya masih kayak gitu. Entah hasilnya kayak gitu atau gimana gitu ya, Kang. Kemarin kayak kayak gini gitu. Mungkin besok atau kapan ditanyain lagi kali ya kalau aku udah coba lagi. Oke, siap. Yang lain ada yang mau ditanya? Cukup jelas atau bagaimana? Tidak ada? Cukup jelas ya? Berarti besok bisa presentasi ya? Oke, saya lanjut.
kita buka dunia hitam ya. Oke. Teman-teman udah biasa buka menggunakan command line? Lumayan, Kang. Oke. Secara fungsi dari masing-masing command line dipahami ya. Ini saya menggunakan Ubuntu 18. Biasa menggunakan Ubuntu atau ada yang belum pernah? Saya coba pelan-pelan dulu nih. Kalau belum pernah, saya nggak mau buru-buru. Nanti mungkin malam bisa kita lanjut. Tapi sekarang sampai malam bisa dibaca dulu dikit-dikit. Tentang command line dasar lah setidaknya. Bagaimana membuat backup data, kemudian bagaimana membuat folder, bagaimana membuka folder ke folder lain, bagaimana mengcopy. Aris gimana? Bisa? Kalau di Ubuntu belum pernah. Oh, belum pernah? Iya. Sama sekali? Iya, sama sekali. Oh, kalau Windows pernah ya? Command line di Windows pernah? Pernah. Oke, Lutfi gimana? Pernah pakai Ubuntu? Pernah dulu pakai yang VMware sama Ubuntu emulator, Kang. Oh, Sama oke. Ini. Tapi sejauh mana itu yang sudah dilakukan? dulu tuh kayak buat folder, terus install aplikasi, gitu-gitu. Instalasi aplikasinya apa? ePrint? ePrint, YesPass, terus apa tuh ya? Yang buat edit foto, sama CMS, aduh apa tuh namanya ya? Drupal. Drupal udah pernah install di sini? Udah pernah. Sampai di lokal apa sampai tahap hosting? Di lokal. Oh, di lokal. Oke. Kalau Novi? Novi? Lagi on nggak? Iya Kang, sebentar tadi sempat keluar gara-gara internetnya. Kenapa Kang? Ulangi, maaf. Pernah gunakan Ubuntu? Ubuntu pakai. Waktu wawancara kayaknya pakai ya? Iya, kebetulan aku pakai di laptop. Oh, pakai di laptop? Iya. Jadi biasa ya? Tapi kalau misalnya ngoprek-ngoprek, nggak terlalu mendalam sih Kang. Kemarin tuh cuman install gara-gara pengen install ePrint juga di situ. Oh, Tapi gitu. sekarang lebih suka pakai di Windows. Oh, maksud lah. Berarti dual OS di dalam laptop. Iya. Oke. Cuma kalau dari segi pengguna area memang dominan di Windows gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau Mega? Sama sih kayak Novi, sempat pakai juga dual ini itu apa namanya, Windows sama Ubuntu buat install ePrint. Cuma ya itu aja sih, kan kalau install aplikasi di Ubuntu itu kan mesti itu kan mesti hafal codingnya. Coding. Iya, itu paling kita dari YouTube aja sumbernya. Oh, gitu. Tahu Ubuntu tapi tahu. Oke. Terakhir Ubuntu versi berapa yang dipakai? Versi berapa ya itu? 17 apa 18 ya gitu. 14, 16. Yang itu 17 ada nggak sih? Pokoknya sebelum di ePrint tuh kan bisanya yang ePrint punya. berapa waktu itu versinya? Duh, nggak ingat lagi.
versi berapa sih, Nap? Lupa waktu itu. Pokoknya waktu itu 3.3 pasti. mungkin ya. Pokoknya waktu itu Ubuntu aku tuh nggak cocok pakai diinstalin Prince. Jadi naikin gitu versi Ubuntu-nya. Nah, itu versinya Dulu. ya upgrade. Nah, itu benar-benar dari nol, bikin partisi lagi gitu. Oke. Bisa dibantu teman sih itu juga, pada tutor sebaya. Kalau Sinta gimana? Sinta kan basicnya SMK ya, waktu di sekolah menengah atasnya. Halo, Sinta. Iya, Kang. Basicnya SMK ya? Iya. Berarti sering lah ya kurikulum TKJ-nya itu? Kalau Ubuntu belum sih, Kang. Oh, Ubuntu Kayaknya belum? dapat. Maksudnya? Iya, belum. Jadi belum pernah sama sekali? Belum. Oke, siap. Sudah. Jadi gimana? Enakannya langsung masuk ke tahap ini atau pelan-pelan dulu nih? Soalnya ini yang mau saya coba sampaikan, ini terkait framework. Jadi kita, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, dari yang kita gunakan masih dengan skala testing yang kemarin kan, dan juga hanya melakukan konfigurasi sampai tahap pengambilan data. Nah, di sini mau coba mensinkronkan dari data-data yang memang public API ke dalam aplikasi yang sifatnya itu dinamis. Atau mau butuh waktu dulu nih buat penyegaran. Saya takutnya juga terlalu cepat. Kayaknya butuh waktu deh, Kang. Penyegaran dulu, Kang. Ingat-ingat Penyegaran lagi. dulu ya. Kalau Sabtu siap. Saya kebetulan baru dikabarin nih ada WFH, jadinya kayaknya santai sih. Mungkin kalau Minggu juga masih mungkin lah kita bisa, kalau teman-teman setuju ada waktu, silakan aja, saya bisa juga untuk Minggu. Cuma jam 6 itu ya, di pagi kita masih fresh kan, bisa sholat subuh ya. Pada bangun kan? Jangan bangunnya siang. Bangun, Kang, bangun. Oke. Nah, ini kalau misalnya seperti itu, takutnya yang lain nggak bisa ngikutin ya. Jadinya mungkin kita skip dulu gitu ya, yang berkaitan langsung sama command line di sini. Yang pasti saya sedikit menyampaikan aja dulu. Jadi kalau yang berkaitan, sebentar, teman-teman bisa mengakses ini. Nah, ini yang kemarin sempat saya singgung ya. Jadi nanti di sini juga akan saya jelaskan bagaimana kita main porting di sini. Ada porting yang menggunakan port 82. Nah, teman-teman tahu kan kalau port default dalam web server itu menggunakan port berapa coba? Nggak tahu, Kang. Port defaultnya nggak tahu ya? Port Nggak tahu. defaultnya itu menggunakan port 80. Jadi ketika kita melakukan instalasi, misalnya dengan menggunakan web server. Nah, web servernya kan yang umum misalnya Apache gitu ya. Nah, di dalam Apache itu ketika kita melakukan instalasi ke dalam server, defaultnya itu adalah portnya 80. Kemudian bisa kita ganti dengan menggunakan settingan porting yang ada di dalam web servernya. Secara umum juga
bisa menggunakan command line dengan masuk tadi ya ke dalam struktur dari server, atau kita juga bisa menggunakan yang sifatnya dengan menggunakan interface, dan ada panel-panel di sana. Itu memang lebih mudah gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Saya kebetulan lagi buka. Sini. Ini saya kebetulan jadi tim sistem administratornya untuk hosting dari jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, yang memang menggunakan servis dari PT yang memang saya bekerja di sana. Nah, ini kita bisa lihat pointingnya banyak sekali ya. Ada domain ini, ada domain ini, dan pada dasarnya IP-nya ini satu. Jadi IP-nya satu, tapi kita bisa menggunakan beragam domain di sini. Nah, ini bisa kita gunakan layanan dari WHM cPanel, tapi ini berbayar ya, dan harus disesuaikan juga dengan kondisi. Kalau misalnya load kerjanya mungkin besar, dan juga nantinya teman-teman dari segi anggarannya juga mungkin terbatas ya, instansi teman-teman nantinya. Nah, ini bisa diberikan salah satu opsi gitu untuk mempercepat proses pekerjaan teman-teman nanti. Misalnya di dunia perpustakaan kan kita tidak bisa terlepas dari namanya sistem ya. Sistem katalog, sistem repositori, mungkin juga ada sistem jurnal. Nah, saya pernah ngebantu di Balitbangkes, itu banyak sekali sistem yang harus disiapkan oleh mereka. Kemudian SDM-nya rata-rata ibu-ibu, dan mau nggak mau harus survive di sana. Mereka mencakup museum juga. Jadi di dalam perpustakaan itu selain penerbitan, dalam hal ini penerbitan dengan jurnal ilmiah ya, kemudian repositorinya juga, kemudian katalognya juga, OPEC-nya ya, kemudian mereka karena di Balitbangkes itu menjadi bagian dari koordinator Poltekkes yang ada di Indonesia, mereka membuat satu pranala dalam bentuk agregator dengan menggunakan DSpace. Kemudian juga museum tadi ya. Nah, kalau museum arahnya kayaknya menggunakan Omeka gitu. Nah, dari situ ya kita harus ada satu alternatif gitu ya untuk bisa lebih cepat dalam proses menyelesaikan sebuah sistem. Nah, makanya di sini kita bisa berikan satu alternatifnya dengan menggunakan interface seperti ini. Mereka kalau menggunakan yang WHM cPanel ini, mungkin teman-teman pernah mendengar cPanel ya. Nah, ini bisa dibilang panel awalnya itu ada di sini, di WHM ini. Jadi secara hierarki kita login di dalam WHM, kemudian kita create akun-akunnya itu apa saja. Nah, ini kita create-nya itu dengan menggunakan panel-panel seperti ini. Nah, ini misalnya kita mau login nih dengan menggunakan si panelnya gitu ya. Nah, saya coba ini yang masih berjalan mana ya. Nah, misalnya ini ya. Ini si panelnya. Oh, IP-nya belum di-set ini. Ini kebetulan mau migrasi, jadi dibutuhkan buat settingannya, gunaannya ke arahnya ke sini. Awalnya dengan menggunakan panelnya itu Plex. Pernah dengar? Panel Plex? Belum pernah. Jadi ada beberapa opsi gitu teman-teman. Mungkin kalau googling juga ada sih. Biasanya Plex versus cPanel. Nah, ini dia. Ada yang dengan menggunakan Plex, ada yang juga dengan menggunakan cPanel. Nah, kondisi sekarang saya sedang melakukan proses migrasi dari yang awalnya menggunakan Plex dengan menggunakan WHM. Nah, ini nantinya ketika teman-teman memang sudah masuk ke ranah sebagai sistem administrator,
ini bisa jadi bagian juga buat teman-teman dioperasionalkan gitu ya. Jadi tidak menggunakan yang tampilan seperti tadi dengan menggunakan satu command line, tapi dengan menggunakan interface seperti halnya ini. Dan di sini layanannya banyak. Dengan kita bisa bikin list akun, kita bisa menambah dari kondisi sekarang, misalnya nih sekarang kuotanya hanya 500 MB. Kita mau nambah nih jadi 1 GB misalnya seperti itu. Nah, dari sana kita tinggal masuk ke bagian sini. Nah, di sini. Oh, Legion sessionnya udah out. Sebentar, sessionnya udah. Ini dia. Nah, ini kalau misalnya mau ditambah. Mau singgung. Tadi kan sempat disinggung sama Mega, penggunaan partisi misalnya. Nah, di sini dengan menggunakan partisinya, kita bisa edit di sini. Kebutuhannya apa-apa saja, ini banyak bisa digunakan oleh teman-teman. Lalu di sini juga ada server statusnya, jadi kita bisa melihat kondisi Apache-nya gimana, apakah berjalan atau tidak. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada yang kondisinya misalnya dalam kondisinya itu closing connection, nah itu nanti bisa kelihatan dari segi key-nya. Ini nih. Kalau ada kondisi-kondisi yang tertentu tidak bisa berjalan, nah ini portingnya kan 80 semua ya. Ini defaultnya. Seperti ini. Kemudian ya macam-macam ya, Apache-nya bisa dilihat, service-nya juga dilihat, teks kalau ada yang sifatnya itu masih nunggu gitu ya, teksnya belum berjalan, nah ini bisa dilihat juga kira-kira apa yang memang masih ngantri gitu, tidak langsung tereksekusi sama sistem. Ini yang berbayar ya. Ada lagi yang tidak berbayar, misalnya HA panel, nah, ini nggak berbayar. Ini free. Tampilannya bisa seperti ini, teman-teman. Mungkin kayaknya saya arahnya ke sini dulu kali ya, untuk bisa pelan-pelan tadi ya, connect dengan apa yang memang biasa nanti didapatkan sama teman-teman kalau udah masuk ke bagian pengembangan dari segi servernya gitu. Baru nanti, tadi ya saya mau langsung masuk ke teknis operasional dalam mengelola sebuah aplikasi yang bisa mengkoneksikan antara API dengan webnya gitu ya. Dan webnya ini kalau menggunakan yang data resource, ini kita menggunakan namanya CI, Code Igniter. Pernah dengar? Nah, ini CI ada yang versi 4 sekarang. Pernah dengar di sini? Pernah dengar aja, Kang. Aider belum pernah instalasi? Belum pernah. Kalau koordinator belum pernah. Belum pernah. Laravel pernah? Laravel pernah sih. Oh gitu. Cuman yang waktu nyobain Setiadi aja. Oh, selain Laravel dan CI ada juga misalnya YI ya. YI juga ada. YI PHP Framework. Atau kita tahap awal dulu aja kali ya. Bagaimana tata cara instalasi? Atau mau ke bagian yang tadi? Saya takutnya terlalu tinggi gitu loncatnya. Teman nggak bisa ngikutin gitu. Ini sekilas saya mungkin ya, selain tadi yang saya bahas tentang CI, kemudian ini juga ada YI. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar InliSlide ya? InliSlide yang dari Perpusnas. Iya. Nah, ini pengembangannya dengan YI. Kalau
InVislite yang versi open source-nya ya. Iya kan? Iya. Nah, ini ada ini yang open source. Oke, mana sih? Ini. Nah, ini terakhir, versi yang terakhir. Dia menyimpannya di sini. Nah, ini dengan menggunakan framework IE. Tapi kalau kita install langsung di dalam sini, setahu saya ini udah include sama web server dan database-nya. Jadi dia kan menyimpan langsung di dalam exam ini. Jadi examnya juga udah dibuat di dalam packaging ini, WinRAR zip ini. Berarti database udah langsung ada di situ ya, Kang? Ya, betul. Oke, nah ini panduannya. Tapi ini terlalu ini ya, pemerintah sekali ini, birokrasinya banyak ya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ketentuannya aja ada tuh. Mereka kita lihat dulu aja. Oh, saya lebih senang yang simpel aja. Nah, ini yang YI ya. Ini saya sih belum mempelajari banget ya. Saya lebih ke CI sama Laravel gitu. Tapi kalau buat pengembangan diri ya why not gitu untuk mencoba ya. Karena mungkin marketnya juga cukup baik sih menurut saya. Dan pengembangan di Laravel ini setahu saya juga didukung sama pengembang dari Symfony. Pernah dengar Symfony? Yang mengembangkan orang mana coba? Nggak tahu, Kang. Orang Indonesia yang ngembangin. Namanya siapa ya? Tapi dulu itu beliau salah satu programmer ya kalau nggak salah di detik.com. Oke, kita langsung aja ke sini mungkin. Saya jadi bingung nih mau ngapain. Yang pasti di sini kita menggunakannya YI. Nah, mungkin kalau teman-teman mau mengetahui nih kira-kira teknologi apa sih di dalam aplikasi ini yang memang nantinya digunakan gitu ya. Nah, teman-teman ada extension di sini. Namanya Webalizer. Nah, lihat nggak Webalizer? Saya pernah. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tambahkan add extension, nah ini sambil proses ya. Lama juga nih. Nah, udah nih. Nanti setiap aplikasi yang kita buka, kita bisa mengetahui profilingnya itu apa aja. Ini teman-teman bisa melihat ini. Misalnya kita nih diminta nih kira-kira buat perbandingan pertama, perpustakaan kita belum ada aplikasi repositorinya gitu. Kemudian teman-teman mau yang lebih praktis mengetahui dari apa-apa yang memang sudah dikembangkan sama instansi-instansi luar yang memang hasilnya sudah terlihat gitu. Nah, dari sana secara umum gitu, kemudian akses ke dalam browser. Nah, nanti di sini bisa terlihat nih profilingnya seperti ini. Oh, ini belum. Klik any website. Sih udah nih.
Nggak kedetek sama dia. Kalau ini, kenapa ya? Harusnya sih kedetek. Oh, ada double kali ya. Coba. Saya pakai yang ini. Nah, kelihatan ya. Jadi detik.com itu pakai apa saja teknologinya. Ini ada kelihatan tuh. Web servernya itu Nginx, database-nya Firebase. Kemudian dia juga dari segi analitik ada Hotjar dan lain sebagainya. Kan berguna ya buat kita dalam pengembangan nantinya. Nah, ini Hotjar. Ini sifatnya buat kayak semacam apa ya? Google Analytics lah gitu. Udah tahu ya Google Analytics kan untuk bisa menganalisa misalnya trafficnya tinggi atau tidak di dalam website itu, kemudian kebiasaan dari yang mengakses itu apa saja, kurang lebih kayak gitu. Oke. Kita lanjut di sini. Wih, error. Ada sessionnya dia sebentar. Oh, bukan. Kembali ke sini ya. Jadi di source ini kan kemarin saya udah singgung tuh. Kita dengan menggunakan heat map yang ada di dalam Crossref gitu ya. Saya coba dulu copy ini. Kemudian. Ini kan belum ada keywordnya apa di dalam parameternya. Misalnya keyword management, number of responnya 1. Kita testing dulu. Offset number ini. Bisa select fieldnya. Kok oh ini ada yang failure. Kalau failure seperti ini berarti tidak tersedia apa yang sedang saya cari di sini. Nah, yang pasti kondisi seperti ini kita mau nggak mau harus melihat secara langsung di dalam dokumentasi sih kalau yang umum gitu ya. Nah ini dokumentasinya api.crossref.org. Ini kemudian di bagian sini. Nah, misalnya seperti ini, kita ambil gap. Kemudian nanti dimasukin ke dalam Postman gitu ya. Cara-cara seperti ini memahami kan ya? Seperti yang kemarin saya sampaikan lah intinya.
coba tes dulu. Nah, ini dia. Jadi ketika kita ambil contoh jurnal misalnya, kemudian di sini ada statusnya itu oke, yang muncul di sini yang berkaitan sama query dari jurnal dengan subjek gitu ya. Subjeknya itu farmasi dan health. Oke, ya ini yang ada di sini gitu ya. Tinggal kita melakukan proses konektivitas nanti. Tapi untuk bisa lebih mempersingkat waktu dan lebih jelas gitu ya penyampaian persepsinya, penyampaian materinya, mungkin menurut saya yang diperlukan pertama adalah kita coba dulu, instalasi dulu aja mungkin ya, dari sisi aplikasi yang memang digunakan. Nah ini CI, silakan teman-teman nanti mungkin bisa menggunakan, kalau saran saya, CI itu ada settingannya di Laragon, jadi mudah. Pernah dengar web server Laragon? Belum, Kang. Belum ya? Ini Laragon. Laragon Code Editor. Ini mungkin seperti ini. Caranya sih sama ya. Cuma saya install dulu mungkin ya. Ini kebetulan saya pakai website laptop yang baru dari kantor. Sebentar, saya coba dulu. Ini kalau download, nah ini di sini dulu ya, download portable-nya ya. Oh, juga ya, 38. Ini kalau dia portable, setahu saya sih ada plus minusnya gitu. Sama halnya seperti exam gitu. Ada yang memang versi portable, ada yang versi defaultnya ini. Saya coba dulu yang ini ya, portable. Oke, sebentar. Jadi kita sepakati itu dulu aja ya, biar lebih jelas. Ekstrak. Laragon itu di C. Saya lagi coba ekstrak ya dari hasil yang tadi. Nanti saya coba sampaikan ke teman-teman lain. Kedepannya mungkin kita fokus antara Laravel atau kalau nggak CI gitu ya. Biar satu sama lain enak penjelasannya, kemudian kalian juga tidak loncat-loncat gitu. Ini ya Laragon. Oke, tampilan seperti ini. Kita start. Oke, kayaknya settingnya apa ya, kalau bisa di semua tuh optimize advance-nya diganti dulu ya. Advance itu bukan. Nah, ini dia. Nah, nanti dari sini ini kan ada keterangannya quick app. Ini ada tools, ada quick app, ada beberapa
aplikasi yang nantinya bisa langsung digunakan sama teman-teman. Ini yang versi PHP-nya misalnya. Nah, dia ada menggunakan PHP MyAdmin dan juga HDSQL. Cuma kayaknya ini nggak ada settingan langsung nih ya. Harusnya berarti saya salah download ini, bukan yang portable. Harusnya yang satu lagi, yang versi yang apa tadi? Yang source gitu ya, atau yang default gitu. Karena di sini ada quick app, kemudian nanti ada settingan supaya bisa langsung melakukan instalasi dengan platform yang memang kita butuhkan. Misalnya dengan platform Laravel ataupun CI, nah nanti akan muncul di sini. Di sini juga ada ya yang WordPress. Nah mungkin nanti bersamaan nih sama bahasan yang akan disampaikan sama Mas Iman ya. Nah, mungkin di sini juga bisa saya uji cobakan nih untuk bisa mempersingkat waktu ya. Ini kita klik dulu yang WordPress. Nah, dia ada satu bentuk project name nanti. Misalnya magang ya. Nah, dia secara otomatis melakukan proses downloading. Kemudian nanti bisa melakukan proses ekstraksi. Dan di sini foldernya juga udah disesuaikan sama mereka. Biasanya kalau kita mau install kan rada ribet ya, dengan menggunakan exam dulu, kemudian kita simpan ke htdocs, kemudian dari situ kita lakukan proses aktivasi web server, database dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ini dibuat lebih mudah dengan menggunakan quick app namanya dalam Laragon. Jadi buat tambahan informasi aja buat kalian ya, supaya nantinya bisa lebih banyak itu variasi inovasinya. Nah, nanti di sini dia ada settingan buat domain. Domainnya itu udah di-set sendiri sama mereka. Kalau kita foldernya itu membuat namanya magang, berarti di sini dia akan muncul juga magang.test. Nah, ketika kita panggil di dalam browser, yang kita panggil ya disesuaikan sama generate path yang memang sudah di-set di dalam Laragon. Sebentar, kita coba dulu ini. Ini kalian harus punya koneksi internet berarti ya, karena harus melakukan proses download. Jadi tidak ekstrakan gitu ya dalam bentuk zip, kemudian disimpan gitu. Tapi harus ada satu koneksi ke internet dulu. Nah, ini proses downloadnya. Standar ya di WordPress. Saya tapi kurang tahu juga nih, nanti WordPress-nya itu versi berapa ya? Kalau sekarang kan sudah ada 5.9 setahu saya. Oke, dia lagi ekstrak langsung. Oh, cepet nih pas ekstrak. Oke, sepakati itu ya. Setelah ini mungkin kita akhiri dulu. Kemudian dipelajari lagi untuk yang berkaitan sama Ubuntu. Terutama yang memang belum pernah sama sekali melakukan instalasi ataupun pengoperasionalan yang ada di Ubuntu gitu. Ini
Harusnya sih ini muncul, kemudian bisa diklik visit site ini. Nanya, Ada yang mau ditanya? Silakan. mau nanya Kang, Silakan. itu kalau install Ubuntu si data-datanya itu bakal ini nggak apa kayak ikut kehapus nggak atau enggak? Oh, kalau untuk keseharian, menurut saya harus pakai VB aja biar cepat gitu. Kalau misalnya kita dual OS, rada repot itu settingannya. Apalagi kalau laptopnya itu kayak apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah AIO ya, yang Sonic ya, Sony ya. Nah, Sony itu kayaknya rada susah tuh kalau misalnya mau dibuat partisinya dua aplikasi, dua OS gitu. Jadi pakai VirtualBox saja. Syukur-syukur kalau punya akses dengan menggunakan VMware, nah itu lebih mudah lagi. Nah, ini ada satu kendala nih. Kita share screen. Nah, ini ada jelasnya di sini ya. Ternyata yang di dalam Laragon itu dengan menggunakan yang versi terbaru WordPress 5.9. Dan ini your server running PHP-nya masih yang versi 549. Jadi at least ini kan paling kecil 5.6. Jadi harus kita naikin dulu nih. Cara menaikin versi PHP pernah? Belum. Belum ya? Di Laragonnya tadi pernah sih. Oh, ini. Saya coba share screen ya. Nah, kalau di sini nanti bisa kita lihat dari segi versi PHP-nya di sini. Nah, kalau kita mau how to add another PHP version, nah di sini ada beberapa settingan sih yang memang harus di set ya. Ini ketinggian ini yang versinya. Lagi sudah ini berarti versinya itu ini direktorinya kan, jadi tinggal dilakukan penyesuaian sih pada dasarnya, cuma memang beberapa yang harus di set terlebih dahulu ya. Tapi fokus kita ini kan yang WordPress. Iya nih, ini settingannya juga belum di setel. Ini yang versi 5.4 itu yang harus ada 5.3. Berarti kita harus masuk ke dalam settingan direktorinya. Ini direktorinya nih. Kalau share screen itu supaya nggak bisa mengikuti layar tuh gimana caranya, lupa? Share all screen kan bisa. Sebentar, share all screen. Advanced sharing option dulu ya. Yang biasa juga kalau nggak salah udah muncul sih. Oke. Oke. Ini dia. Nah, ini kita harus ambil dulu yang versi yang PHP versi, tapi jadul banget ya, PHP-nya masih versi 5.4. Jadi dari sini ya kita harus melakukan proses download dulu, kemudian simpan folder PHP yang terbaru yang memang digunakan sama WordPress 5.9-nya di sini.
baru nanti akan muncul. Ada yang mau ditanya? Masih bingung ya? Saya menjelasinnya masih belum gitu optimal ini. Benar udah nyiapin yang ini, tapi takut terlalu ini cepetan itu. Nah, di sini juga mungkin ini saya biasanya menggunakan ID Cloud ya untuk proses domain dan juga service. Teman-teman sudah pernah order? Belum pernah? Pernah, Kang. Pernah ya? Ini ada yang cloud hosting. Jadi misalnya kita mau bikin semacam, ini ngalir aja lah ya, biar bisa jalan. Ini misalnya kita mau bikin satu layanan untuk menghostingkan gitu aplikasi-aplikasi. Tapi yang memang mendukung buat share hosting ya, kecuali ePrints dan DSpace ya, itu kan nggak mendukung ya buat share hosting. Nah itu kita bisa membuka layanannya seperti yang dilakukan sama di RJI ini. Nah ini jadi di RJI dia melihat ada potensi buat bisa menjalankan sebuah layanan gitu. List account itu ya seperti ini. Jadi isinya ini jurnal-jurnal. Tapi ada yang udah terminate seharusnya. Cuma ini kan kondisinya saya lagi mau migrasi, jadinya muncul nih semuanya di settingannya. Nah itu teman-teman bisa menggunakan yang ini, cloud hosting cPanel. Jadi nanti beberapa IP itu bisa disesuaikan gitu. Kalau yang ini IP-nya cuma satu, tapi bisa banyak ke beberapa hosting. Nah, nanti dari sisi kliennya, kita berikan aksesnya ke dalam si panelnya. Jadi di situ kita bisa jalankan nanti konsep dari penyediaan hosting. Nah, kebetulan saya coba singgung sedikit, dari DeVos itu ada layanan hosting juga. Ini layanan hostingnya. Layanan hostingnya. Kita menggunakan layanan hosting dengan menggunakan AA panel yang gratis lah ya, bisa dibilang, karena biayanya murah segini doang. Per tahun 2,5 juta. Nah, ini memang cukup berat ini. Kalau misalnya teman-teman nanti mau bergabung, silakan. Ntar salah satu jobnya ngurus ini nih, hosting dari kami. Nah, kondisi sekarang sudah ada kurang lebih berapa ya? 15-an lah kurang lebih yang sudah nge-host gitu. Nah, itu kan lumayan nanti buat bulanan teman-teman ya, buat tambah-tambah. Nah, ini nantinya secara best practice-nya kita menggunakan apa-nya. Nah, kemudian di dalam sini kalau misalnya malam ada waktu nggak teman-teman? Ada, Kang? Ada ya? Yang lain? Yang perempuan dibolehin nggak? Malam ini, Kang. Tapi dipelajari dulu nih. Yang berkaitan sama Ubuntu tadi. Karena memang kita nge-hit dan juga proses buat ke bagian deploy-nya dengan menggunakan Linux base sih harusnya emang.
Kalau hanya menggunakan Windows, memang kurang begitu powerful sih setahu saya. Sekarang sih Niaga Hoster ada nih VPS untuk Windows. Nah, dia ada layanan ini. Sorry. Ada Exabyte, ada yang ini. Dia ada yang layanan buat Windows ini. Tapi saya kurang begitu rekomen sih kalau menggunakan ini. Kalau boleh saran sih ya basic Linux memang harus kuat gitu. Ini dia ada ini. Saya beri waktu dulu ya buat refresh. Terakhir kapan gitu melakukan penggunaan gitu di dalam Ubuntu? Mungkin Mega? Pas semester berapa ya? Semester 5 mungkin. Semester 5 ya? Semester 5. Tapi ini nanti malam niatnya mau install lagi sih, mau dual itu bisa, dual boot kayaknya bisa nggak ya? Apa Gini aja kalau nggak, saya kasih waktu nih sampai mungkin malam ya. Jam 8 lah, silakan dipelajarin. Nanti kalau misalnya memang siap, kita jalankan dengan konsep Ubuntu-nya ya. Tapi kalau misalnya tidak, saya mohon waktu buat menyiapkan yang AA panel dulu. Jadi nanti kita menggunakan interface saja gitu, basicnya tidak menggunakan yang command line. Atau kalian juga instalasi FTP, File Transfer Protocol. FTP. FTP-nya kalau saran saya bisa FileZilla. Ini ya. Karena nanti proses transfer ada di sini, kemudian eksekusi, mengedit, dan lain sebagainya juga ada di sini. Yang klien atau yang server, Kak? Yang klien. Kalau yang server terlalu berat nanti. Kemudian jangan lupa Notepad atau editor teks juga dilakukan proses instalasi. Notepad-nya bisa menggunakan Visual Code. Visual Studio Code. Ini saya sangat merekomendasikan. Karena sekarang ada versi yang cloud-nya ya, jadi kita bisa buka, misalnya nih kita ada settingan codingan buat HTML tag misalnya. Kemudian dari situ kita buka versi cloud-nya. Nah, kita nggak usah repot-repot lagi buka bawa laptop di dalam lokal kita. Tapi cukup dengan menggunakan cloud system dari mereka, nah itu bisa kebaca. Baca di sini. Oke, ready nggak? Telat-telat dikit, nggak apa-apa ya. Biasanya rada riwah saya kalau di rumah. Anak saya udah 3. Kang, sebentar deh. Ini malam ini, Kang? Iya, bisa nggak? Oh, tadinya mau belajar yang kemarin dulu. Buat presentasi besok katanya ya? Iya. Ya udah. Jadi gimana? Saya soalnya mempersiapkan ya. Tadi udah pakai, ya belum ada menggunakan yang basic UI seperti ini. Jadi saya harus mempersiapkan dulu supaya jadi nanti mungkin saya install dulu di lokal, kemudian di AA panelnya saya coba presentasikan gitu. Cuma kan butuh waktu ya, karena udah hampir jam 5. Jadi harus install Ubuntu gitu, Kang? Sampai jam 8 tuh. Powerful-nya sih seperti itu. Jadi kalian juga mengikuti gitu. Kalau pakai VirtualBox aja? Iya, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, silakan. Dual boot. Iya, jadi nanti mungkin saya juga bisa memberikan nanti codingannya, kemudian kita install di dalam lokal,
Kemudian dari situ ya kita lihat nanti di Postman. Ketika kita hits pencarian, nanti di sisi kanan itu Postman kelihatan tuh ada proses berjalannya pengambilan hits. Nah, itu yang menarik nanti. Jadi dari API yang kemarin sudah saya jelasin, pemanfaatan secara real time itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa terlihat. Oke. Aris, ada yang mau ditanya? Sinta? Kalau saya kecepatan, bilang aja ya. Aris, ada di tempat? Ada. Gimana? Malam ini bisa, Aris? Kita mau belajar tentang yang kemarin juga sih, Kak. Oh gitu. Ya. Jadi mau disepakati dulu nih. Skip dulu yang ini. Pelajari dulu yang kemarin aja. Atau Kayaknya gitu, Kang. ya udah. Sambil belajar Berarti install Ubuntu. mungkin ini tambahan aja lah ya. Kalau misalnya berkenan hari Minggu silakan. Jadi kita tetap on the track aja. Ini nanti mungkin tambahan aja. Jadi pelajari dulu aja malam ini. Besok pagi bisa present terkait yang tugas kemarin ya. Kemudian hari Minggu bisa kita uji cobakan nih. Syukur-syukur kalian sudah ada waktu gitu untuk mempelajari lagi. Mungkin minggunya sore lah ya, kisaran-kisaran jam 4 gitu. Bisa nggak? Insya Allah, Kang. Bisa, Kang. Ya. Sinta gimana, Sinta? Pada lemas banget sih. Makan. Bukan. Sinta gimana? Halo, Sinta. Ada orangnya di dalam? Oke, jadi gitu ya. Nanti mungkin kita pelajari lagi aja, pelan-pelan deh. Yang pasti, mungkin hari ini informasinya selintas-selintas ya. Tapi harapan saya memang teman-teman bisa ada sedikit informasi gitu terkait tadi aplikasi dengan menggunakan framework, ada YI tadi ya. Kemudian juga ada Laravel, kemudian ada CI. Harapannya tadi sih hari ini bisa instalasi CI, kemudian nanti bisa kita embed datanya dengan menggunakan data yang persis seperti di sini gitu. Tapi kan kondisinya mungkin masih ada kendala ya, atau mungkin saya terlalu cepat gitu. Nah, yang pasti pelan-pelan aja, dipahami dulu. Tidak usah buru-buru, tapi kalau misalnya emang ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Nah ini kalau kita belum terbiasa dengan menggunakan command line, silakan bisa menginstal beberapa interface yang memang digunakan di dalam control panel. Nah, ambil contoh ini panel misalnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan dan melakukan proses pengembangan aplikasi dengan menggunakan ini. Ada yang mau ditanya? Novi, cukup jelas Novi? Manggil Novi apa Wafi ya, Kang? Novi. Oh, sepertinya harus mencerna dulu nih, Kang. Baik. Ya. Terakhir memang pas install ePrints itu semester berapa? Ya, sama kayak Mega. Kebetulan kita dosennya sama. Itu sama Pak Al. Tahun berapa? 2020, Itu 2021? 2020 deh kayaknya. Oh, udah lama juga ya. Ya. Kalau Lutfi di UIN? Tahun lalu, Kang. Udah bulan apa ya? Juni. Itu udah berhasil install di Space? Bisa.
Jago kan kalau udah install di Space. Tapi ya gitu Kang, lupa. Kenapa? Udah nyantel dikit keluar. Oh gitu. Instalasi kan cukup rumit itu. Iya, kemarin. Basicnya juga kan Java ya. Kemarin tuh ngikut teman sih Kang, karena temannya yang presentasi kita harus ngikutin gitu. Oh, terus dari segi operasional di Space-nya bisa paham juga? Disinggung dikit-dikit sih, tapi ya cuma satu pertemuan doang gitu, jadi nggak begitu paham banget. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya di hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang pasti lanjutannya malam ini kita skip dulu ya. Silakan bisa refresh dulu, bisa memahami dulu. Kuncinya besok pagi teman-teman bisa presentasi apa yang memang seperti yang saya lakukan, bisa mencari sumber yang dari luar, kemudian bisa sinkronkan dengan beberapa otorisasi yang memang sudah diminta sama penyedia, kemudian sampai bisa ke get data di dalam Postman, dan harapannya bisa dapat juga filenya gitu. Baik misalnya filenya itu XML ataupun filenya itu JSON, dan syukur-syukur bisa diekspor ke dalam format dari Excel, sehingga nantinya bisa dioptimalkan dengan menggunakan bentuk visualisasi dan sebagainya. Nah, mungkin di program ini juga saya sih rencana mau mencoba mengundang ya teman-teman yang memang sudah basicnya itu mengakar itu terkait visualisasi. Jadi kalau luaran di dalam sesi ini nantinya teman-teman sudah dapat data filenya, nah itu nantinya mungkin kita bisa undang itu narsum yang mempresentasikan file mentah yang dapat oleh teman-teman itu nanti bisa dijadiin satu bagian dalam bentuk visualisasi data. Nah itu juga cukup menarik ya, dengan kondisi yang sekarang kita harus banyak melakukan pendekatan secara analisa data. Jadinya nggak serta-merta hanya data mentah yang kita dapatkan, tapi kita juga bisa melihat apa sih yang terkandung di dalam data tersebut. Oke, nah mungkin bisa menggunakan Tableau ataupun Force Viewer. Mungkin pernah mendengar ya Force Viewer. Nah, kalau nggak salah Lutfi pernah pakai ya? Pernah Kang. Pernah ya. Aris pernah pakai, Aris? Sinta on nggak ya, Sinta? Belum, Pak. Belum juga ya? Halo, Sinta? Sinta pernah menggunakan Force Viewer gitu? Kayaknya lagi di luar ya. Connect nggak ya? Atau gangguan internet? Halo, Sinta. Oke lah, mungkin lagi gangguan. Oke, mungkin segitu dulu ya. Kalau ada masalah atau ada yang kurang jelas, silakan dibahas aja di grup. Jangan malu-malu gitu. Ya. Oke, Kang. Diusahakan besok pagi lancar semua. Nanti kan ini Zoom. Nah, ntar saya tinggal infoin ke masing-masing dosen yang saya kenal di teman-teman. Kalau yang paling simpel ya Wafi. Nah kan Unpad sama Seksa. Oke. Mungkin dari situ nanti diharapin bisa meningkatkan kompetensi ya dari teman-teman. Itu saja dari saya ya. Kalau ada yang kurang jelas sekali lagi silakan bisa japri ataupun via grup. Nanti kita bisa bahas bersama-sama. Ini itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Kak. Salam. Terima kasih banyak Kang Ya, Dul. kami Semangat teman-teman. saya end meeting for all ya. Ya, Ayo sukses ya. Ditunggu besok. Amin.